Baik, untuk presensi jangan lupa silakan presensi di Sepada. Kemudian untuk materi juga sudah saya share di Sepada. Ini saya mohon izin share screen materi terlebih dahulu. Baik, apa ini salah? Apakah sudah terlihat PPT saya? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi ini materi sudah saya share di Sepada. Kita mulai di sini tentang hal sejajar. Nah, hal sejajar di sini saya bagi dua, ada hal sejajar 1 dan hal sejajar 2 karena materinya lumayan banyak. Yang pertama di sini saya mengulas terkait tentang dua garis yang dipotong oleh garis ketiga. Nah, ini saya kira sudah teman-teman pelajari dulu waktu di SMA, kita sedikit mengulas tentang ini. Nah, kita lihat di sini ada dua garis, satu garis K dan garis L. Nah, kemudian garis K dan L itu dipotong oleh garis M. Sehingga terbentuk dua titik, yaitu titik A dan titik B. Nah, di sini perpotongan antara garis K dan M, yaitu di titik A. Kemudian perpotongan garis L dengan garis M itu di titik B. Nah, di sini terbentuk 4 buah sudut. Ada sudut A1, A2, A3, dan A4. Untuk titik B juga terbentuk 4 sudut, yaitu sudut B1, B2, B3, dan B4. Nah, kita lihat di sini sudut A3 dan sudut B2. Nah, A3 di sini dan sudut B2. Kemudian sudut A4 dan sudut B1 masing-masing disebut sudut dalam sepihak. Nah, kemudian sudut A2 dan sudut B3, kemudian sudut A1 dan sudut B4 masing-masing disebut sudut luar sepihak. Nah, di sini bedanya dalam sepihak dan luar sepihak. Kemudian sudut A3 dan sudut B1, sudut A4 dan sudut B2 masing-masing disebut dalam berseberangan atau sudut dalam berseberangan. Kemudian sudut A1 dan sudut B3, sudut A2 dan sudut B4, nah masing-masing disebut sudut luar berseberangan. Kemudian sudut A1 dan sudut B1, sudut A2 dan sudut B2, sudut A3 dan sudut B3, sudut A4 dan sudut B4 masing-masing disebut sudut sehadap. Oke, jadi di sini ada sudut dalam sepihak, sudut luar sepihak, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, dan sudut sehadap. Nah, ini sifatnya saya ingatkan kembali pada teman-teman semua terkait sudut-sudut yang terbentuk dari garis ketiga yang memotong dua garis, yaitu garis K dan garis L. Nah, kemudian di sini ada garis-garis jajar. Jadi tadi di sini sebagai materi persyarat kita, saya ulangi lagi supaya nanti teman-teman ingat semuanya. Nah, di sini ada definisi dua garis lurus disebut jajar jika garis-garis itu terletak pada satu bidang datar dan tidak memiliki titik persekutuan atau perpotongan. Jadi dua garis lurus disebut jajar jika dia tidak pernah berpotongan. Kalau dia misalkan ada kemiringan yang sedikit berbeda saja antara satu dengan garis satu dengan yang lainnya, itu pasti akan terjadi perpotongan sehingga tidak dinamakan sebagai garis jajar.
Nah, kemudian ada aksioma. Nah, aksioma ini seperti yang saya sampaikan di awal, yaitu sesuatu yang kita terima tanpa perlu kita buktikan. Bahwa jika dua garis dipotong oleh garis ketiga, sehingga sudut sehadapnya sama, maka kedua garis itu sejajar. Jadi misalkan ini, kalau saya boleh gambarkan, ada dua garis jajar. Nah, perpotongan ini, maka sudut-sudutnya sehadapnya itu sama. Jadi misalkan ini dengan ini, nah maka dia sama besarnya. Maka garis dua ini saya namakan garis A, ini garis B, misalkan ini garis C. Maka garis A dan B ini jajar. Yang saat dipotong oleh garis C, maka sudut sehadapnya sama besar. Kemudian, jika dua garis dipotong oleh garis ketiga, maka sudut sehadapnya sama besar. Nah, maka dan gambar yang sama ini. Kemudian, jika dua garis dipotong oleh garis ketiga, sehingga sudut sehadapnya tidak sama, nah, maka kedua garis itu tidak sejajar. Artinya, kedua garis itu pasti akan berpotongan. Jadi, jika dua garis dipotong oleh garis ketiga dan sudut sehadapnya sama, maka kedua garis ini, yaitu A dan B ini, pastilah sejajar. Sama dengan yang kedua, jika dua garis dipotong oleh garis ketiga, maka sudut sehadapnya sama besar. Nah, tapi jika dua garis dipotong oleh garis ketiga, sehingga sudut sehadapnya tidak sama, maka kedua garis itu tidak sejajar. Nah, kemudian teorema, jika dua garis jajar dipotong oleh garis ketiga, maka sudut dalam berseberangannya sama besar. Ini sinyal saya unstable, saya mohon izin stop video nggih. Sinyalnya unstable. Cek lagi di sini teorema 1, jika dua garis jajar dipotong oleh garis ketiga, maka sudut dalam berseberangannya sama besar. Nah, kita buktikan, diketahui misalkan garis K dan garis L yang dipotong oleh garis M. Jadi diketahui garis K dan garis L yang dipotong oleh garis M. Garis K dan L sejajar. Ini saya bertanda ini, atau saya tambahkan lagi tandanya. Garis K dan garis L dia sejajar. Buktikan bahwa sudut A4 sama dengan sudut B2. Karena di sini yaitu sudut dalam berseberangannya sama besar. Maka saya ambilkan misalkan sudut A4 apakah sama dengan sudut B2 atau sudut A3 apakah sama dengan sudut B1 ini. Nah, kita lihat di sini sudut A4 sama dengan sudut A2. Sudut A4 sama dengan sudut A2 karena sudutnya bertolak belakang. Nah, kemudian yang kedua, sudut A2 sama dengan sudut B2 karena sudut sehadap. Kemudian sudut B2 sama dengan sudut B4 karena dia bertolak belakang. Nah, karena sudut B2 sama dengan B4, maka di sini sudut B2 sama dengan sudut A4 karena dia sadap di sini, sehingga terbukti bahwa sudut B2 sama dengan sudut A4 atau sudut A4 sama dengan sudut B2 artinya dalam berseberangan. Kemudian di sini jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga, maka sudut dalam sepihaknya jumlahnya 180 derajat. Atau di sini jika dua garis itu dipotong oleh garis ketiga sehingga sudut dalam sepihaknya jumlahnya 180 derajat, maka kedua garis itu pasti sejajar. Oke, kita lihat di sini.
Di sini ada 2 garis, yaitu garis K dan garis L yang dipotong oleh sebuah garis ketiga, yaitu garis M. Tadi itu jika 2 garis dipotong oleh garis ketiga sehingga sudut dalam berseberangannya sama, dan maka kedua garis itu sejajar. Nah, kita ketahui di sini garis K dan L dipotong oleh garis M, garis K dan L sejajar. Buktikan bahwa sudut ini A3, nih A3 tambah B2 sama dengan 180 derajat. Ini maaf, kurang sudut. Oke, jadi kita akan menunjukkan bahwa sudut A3 tambah B2 atas hadapnya yuk sama dengan 180 derajat. Berarti di sini sudut A3 tambah sudut A2, A3 tambah A2 karena dia pelurus sama dengan 180 derajat. Kemudian sudut A2 sama dengan sudut B2 karena sudut sadap, sehingga kita operasikan di sini sudut A3 sudut A2 kurangnya sudut A2 0, di sini saya tuliskan. Kalau mau tulis lengkap berarti di sini sama dengan 180 derajat dikurangi sudut B2, sehingga di sini B2 ini pindah ruas dari kanan ke kiri sehingga dari positif menjadi negatif. Sehingga sudut A3 tambah sudut B2 sama dengan 180 derajat. Jadi terbukti sudut A3 tambah sudut B2 sama dengan 180 derajat. Kemudian kita lanjut di perbandingan seharga garis-garis. Pada teorema 4 di sini, jika beberapa garis jajar memotong bagian-bagian yang sama dari sembarang garis potong, maka garis-garis itu akan memotong bagian-bagian yang sama pula dari tiap-tiap garis potong lain. Misalkan diketahui di sini AB sama dengan BC sama dengan CD. Kemudian AP sejajar BQ, sejajar CR, sejajar DS. Ya, perlu kita beri tanda. Dia merupakan jajar walaupun sudah ada. Saya pertegas di sini bahwa dia sejajar. Buktikan apakah PQ sama dengan QR sama dengan RS. Di sini tarik garis dari titik P, Q, dan R yang sejajar dengan AD. Jadi titik P ini tarik garis sejajar dengan AD. Jadi ini sejajar dengan AD. Ini juga sejajar dengan AD. Jadi dari titik P, Q, dan R kita tarik garis sejajar AD, sehingga di sini memotong PQ saya namakan E, dari titik Q memotong CR di F, kemudian dari R memotong DS di G. Sehingga terbentuk 3 buah jajar genjang. Kita lihat nih. APEB, CBEF, kemudian CFGD. Nah, terbentuk 4 jajar genjang. Sehingga di sini PE sama dengan AB, QF sama dengan BC, dan RQ sama dengan CD. Kita lihat di sini kembali. Bahwa di sini kita lihat AB sama dengan PE sama dengan AB karena jajar dan jajar genjang. QF sama dengan BC, RG sama dengan CD. Oleh karena diketahui AB sama dengan BC sama dengan CD, maka
PE sama dengan QF sama dengan RG. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga PEQ, segitiga QFR, dan segitiga RGS. Kita perhatikan dulu. Segitiga PEQ dan segitiga QFR. Nah, kita perhatikan ini. Kita lihat di situ bahwa sudut P1. Nah, ini sudut P1 sama dengan sudut Q1 sama dengan sudut R1. Jadi kalau kita lihat ketiga-tiganya. QFR dan segitiga RSG. Kita lihat di sini bahwa sudut P1 sama dengan sudut Q1 sama dengan sudut R1. Kemudian kita lihat lagi sudut yang dua, jadi Q2 di sini. Sudut Q2 sama dengan sudut R2 sama dengan sudut S2. Nah, kita bisa tuliskan di sini bahwa sudut Q2 sama dengan sudut R2 sama dengan sudut S2. Terus apalagi dilihat di sini, yaitu sama dengan maaf. Nah, kemudian kita bisa lihat juga bahwa tadi PE, ya, PE sama dengan QF sama dengan RG. Jadi segitiga PEQ kongruen dengan segitiga QFR kongruen dengan segitiga RGS atau RSG. Nah, akibatnya semua sisi sama panjang dan semua sudut sama besarnya. Jadi akibatnya tadi PQ sama dengan QR sama dengan PE sama dengan QF sama dengan RG sudut A1, P1, Q1, R1, Q2, R2, S2. Sehingga akibatnya PQ sama dengan QR sama dengan RS. Sehingga terbukti bahwa PQ sama dengan QR sama dengan RS. Ini penjelasannya. Nah, kemudian teorema berikutnya, bagian-bagian yang dipotong oleh 3 buah garis yang sejajar dari suatu garis adalah sebanding dengan bagian-bagian yang dipotongnya dari sembarang garis lain. Oke, kita coba tunjukkan di sini. Diketahui bahwa AP sejajar dengan BQ sejajar dengan CR. Kita menunjukkan apakah AB banding CD, nah BC sama dengan PQ banding QR. Jadi di sini nanti AB banding BC sama dengan PQ banding QR.
Nah, kita misalkan AB dan BC berbanding sebagai 3 dan 4. Jadi kita misalkan AB dan BC berbanding 3 dan 4. Pak, apa harus 3 dan 4? Tidak harus. AB dibagi jadi 3 bagian ini, dan BC menjadi 4 bagian. Jika melalui titik-titik bagi itu ditarik garis-garis jajar dengan AP, PQ, dan CR, maka bagian-bagian PS, ST, TQ, dan QU, dan seterusnya akan menjadi sama pula. Ini dengan teorema yang tadi, teorema 4, PQ terdiri dari 3 bagian, dan QR terdiri dari 4 bagian, sehingga PQ banding QR sama dengan 3 banding 4. Jadi AB banding BC sama dengan PQ banding QR. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, AB di sini dibagi menjadi 3 bagian, BC dibagi 4 bagian. Kemudian masing-masing dari titik ini kita namakan titik D, E, kemudian di bawahnya ada F, G, H. Nah, di sini dari titik D tarik garis yang sejajar dengan AP, BQ, dan CR. Artinya di sini sejajar semua. Nah, jadi kita buat dari titik-titik ketahui DE, FGH, tarik garis yang sejajar AP, BQ, dan CR. Nah, sehingga perbandingan jelas di sini. Saat kita tarik garis sejajar, maka PS sama dengan AD, ST sama dengan DA, TQ sama dengan EB. Kemudian yang ke bawahnya, TQ dengan BF, kemudian UV dengan FG, VW dengan GH, BR dengan HC, artinya dia sama. Sehingga perbandingannya 3 banding 4. Atau BAB banding BC sama dengan PQ banding GR. Kemudian berikutnya teorema 6. Suatu garis dalam satu segitiga yang sejajar dengan sebuah sisi membagi kedua sisi yang lain atas bagian-bagian yang perbandingannya seharga sama. Di sini atas segitiga ABC. Ketahui bahwa DE dan AB di sini atau BA itu sejajar. Kemudian diminta membuktikan bahwa CD banding DB sama dengan CE banding EA dengan ketentuan yaitu di sini A1 banding A2, A1 yang ini A2 ini sama dengan B1 banding B2. Nah, kita buktikan di sini. Untuk membuktikannya kita melalui titik C ini tarik sebuah garis yang sejajar dengan DE ataupun BA. Menurut teorema 5 atau sebelumnya didapat bahwa CD banding DB sama dengan CE banding EA atau A1 banding A2 sama dengan B1 banding B2. Jadi ini terbukti akibatnya dengan menggunakan sifat-sifat perbandingan seharga A1 banding A2 sama dengan B1 banding 2, diperoleh bahwa A1 tambah A2 banding B1 tambah B2 sama dengan A1 banding B2. Atau A1 banding A2 banding B1 tambah B2 sama dengan A2 banding B2. Sehingga A banding B sama dengan A1 banding B2
maaf, A1 banding B1, maka CB banding CA sama dengan CD banding CE. Jadi sini CA banding dengan CD sama dengan CD banding dengan CE. Untuk A2 B2 berarti CB banding CA sama dengan DB banding EA. Kemudian teorema ke-7. Sebuah garis yang sejajar dengan sebuah sisi atau suatu segitiga akan memotong suatu segitiga yang sebenarnya perbandingan sisi-sisinya dengan sisi yang bersamaan pada segitiga semula. Diketahui segitiga ABC, ini ABC, DE, dan AB jajar. Kemudian dibuktikan CD banding CA, CD banding CA sama dengan CE banding CB, sama dengan DE banding AB. Nah, untuk buktikannya kita tarik titik S sebuah garis yang sejajar dengan CA. Sehingga menurut akibat teorema 6 tadi, CB banding CA sama dengan CE banding CD. Oke, kemudian CB banding CE sini. CB banding CE sama dengan CA banding CD, kemudian CE banding CB sama dengan CD banding CA. Nah, menurut teorema 6 bahwa AB banding AF sama dengan BC banding CE. Karena apa? AF sama dengan DE. Maka AB banding DE sama dengan CB banding CE. DE banding AB sama dengan CE banding CB. Kemudian dari 1 dan 2 ini diperoleh CD banding CA sama dengan CE banding CB sama dengan DE banding AB, sehingga dia terbukti. Nah, kemudian teorema 8, jika sebuah garis memotong sisi-sisi AC dan BC, suatu segitiga ABC di D dan E, sehingga CD banding CA sama dengan CE banding CB, maka sejajar dengan AB. Nah, di sini ketahui segitiga ABC, kemudian garis CD sama dengan garis CE banding CB. Buktikan bahwa DE sejajar dengan AB. Sebagai bukti di situ kita misalkan DE, nah ini DE, tidak sejajar dengan AB. Maka dari D dapat ditarik sebuah garis lain yang memang sejajar dengan AB, misalkan DF. Jadi DF ini misalkan yaitu sejajar dengan AB. Jadi di sini DF sejajar dengan AB. Oke, dilanjutkan. Maka dari D dapat ditarik sebuah garis lain yang memang sejajar dengan AB, misalkan DF tadi. Menurut teorema 7 tadi,
bahwa CD banding CA sama dengan CF banding CB. Oleh karena diketahui CD banding CA sama dengan CE banding CB, maka CF banding CB, ini CF banding CB sama dengan CE banding CB. Atau CF banding CE sama dengan CB banding CB. Atau CF banding CF. Ini tidak mungkin, jadi pemisahan tidak benar. Harusnya DE sejajar dengan AB. Oke. Baik, berikut latihan dan tugas yang nanti teman-teman silakan didiskusikan di forum diskusi dan nanti hasilnya diunggah pada tugas akhir. Jadi di sini pada segitiga ABC, segitiga AB 16, BC 18 dan AC 12. D terletak pada AC sehingga AD sama dengan 8. Ditarik DE sejajar AB atau E pada BC dan dari E garis EF jajar CA, E pada AB. Hitunglah CE, CD, DE, dan EF. Baik, saya kira itu materi yang bisa kita diskusikan di siang hari ini. Monggo kalau ada pertanyaan saya persilakan. Silakan kalau ada pertanyaan.